Kalau saya bilang, ada pulau kecil di tengah waduk yang suasananya kayak lagi bukan di Kalimantan Selatan. Masalahnya, buat sampai ke sana ternyata nggak sesimpel datang lalu masuk. Hari ini kita berangkat dari Banjarmasin buat ngebuktiin emang worth it nggak sih perjalanan menuju Pulau Pinus 2 ini. Karena kalau ternyata tempat ini seindah yang orang bilang, mungkin ini salah satu hidden gem paling underrated di Riam Kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny dan mari kita explore. Semangat pagi, apa kabarnya kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, hari ini dalam keadaan sehat, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan urusan keuangan, dan semoga apa yang sedang diperjuangkan perlahan mulai menemukan jalannya. Amin. Oke teman-teman, perjalanan kali ini kita berangkat dari Banjarmasin menuju salah satu spot yang cukup menarik di kawasan Riam Kanan. Kalau kalian ngikutin channel ini dari lama, mungkin beberapa jalan di sini terasa familiar. Karena sebelumnya kita pernah melewati dan eksplor kawasan Bukit Bintang. Tempat yang malam hari punya view lampu kota dari ketinggian. Tapi hari ini kita lanjut terus. Di perjalanan, kita juga melewati jalur menuju wisata Putra Bulu. Salah satu tempat yang sebelumnya juga pernah kita eksplor. Aku tak selalu tahu kemana arah yang ku tuju. Kadang jalan lebih paham daripada kepala dan ragu. Lampu kota tertinggal, suara mesin jadi doa. Aku belajar dari jarak bahwa pulang tak selalu rumah. Tak semua harus cepat, tak semua harus hebat. Kadang cukup. Lalu masuk ke kawasan Sungai Kembang dan makin jauh dari kota, suasananya mulai berubah. Jalan makin sepi, pepohonan makin rapat, dan rasa penasaran mulai naik. Sebelum menuju dermaga, kita juga melewati kawasan Desa Tiwingan Lama. Di sini ada retribusi masuk kawasan ya. Untuk motor sekitar Rp2.000 per unit dan mobil sekitar Rp5.000. Masih cukup terjangkau buat perjalanan ke arah wisata Riam Kanan. Tapi jujur aja, saya masih belum yakin perjalanan ini bakal benar-benar worth it. Karena sering kejadian, tempat yang kelihatannya bagus di internet, pas didatangin ternyata biasa aja. Terus melangkah meski pelan dan seadanya. Di jalan ini aku belajar menerima yang datang dan pergi. Tetaplah menjelajah kata hati, karena setiap jalan punya cerita tak apabila. Dan spesialnya lagi, hari ini kita nggak eksplor sendirian. Saya ditemani salah satu YouTuber yang kayaknya kalian udah pasti kenal deh. Siapa orangnya? Nanti kita kenalan di tengah perjalanan. Jadi tonton videonya sampai habis. Menarik napas sebentar saja. Di jalan ini aku mengerti, aku hidup bukan hanya tiba. Ada hujan yang menyapa di kaca helm yang buram. Ada sunyi yang bicara saat aku jauh dari keramaian. Aku simpan cerita kecil di setiap tikungan waktu. Bukan tentang sejauh apa, tapi seberapa. Dan ternyata perjalanan darat ini baru setengah cerita. Karena untuk sampai ke tujuan utama, kita masih harus nyebrang. Jujur aku melaju
Nah, teman-teman, setelah perjalanan darat tadi, akhirnya kita sampai juga di dermaga Riam Kanan. Tapi seperti yang saya tadi bilang, tujuan utama kita ternyata belum benar-benar dekat. Karena dari sini perjalanan harus lewat jalur air. Dan sekarang saatnya kenalan sama YouTuber Banua yang kayaknya kalian udah pasti kenal. Yup, bener banget. Hari ini saya ditemani Bani_BJM alias Kabani. Buat kalian yang suka perjalanan, touring, atau explore tempat-tempat yang jarang dilewati orang, kalian wajib mampir ke channel beliau. Karena beliau sering menjelajah sampai ke daerah pedalaman yang bahkan jarang orang lalui. Subscribe dulu channel Bani BJM. Link atau nama channel bisa kalian lihat di layar. Mengerti, aku hidup bukan hanya Nah, buat menuju Pulau Pinus 2, kita lanjut naik jukung bermotor. Kalau orang Banjar biasanya nyebut ini klotok ces. Nah, itu dia. Untuk biaya sewanya sekitar Rp300.000 pulang pergi dari dermaga Riam Kanan menuju Pulau Pinus 2. Kalau kalian berminat, nomor kontak penyedia jasanya saya tampilkan di layar. Dan jujur, di titik ini saya masih belum tahu apakah perjalanan ini bakal benar-benar worth it. Karena tempatnya ada di tengah waduk. Dan dari kejauhan pun belum kelihatan jelas. Di perjalanan menuju ke sana, kita juga melewati kawasan Matang Keladan. Tempat yang sebelumnya juga pernah kita eksplor di channel ini. Perjalanan menyusuri Waduk Riam Kanan ini ternyata punya suasana yang unik. Karena di sepanjang perjalanan kita bisa lihat masih banyak masyarakat yang tinggal di pinggir waduk. Bahkan ada juga yang membangun rumah lanting. Rumah yang mengapung langsung di atas permukaan air. Jadi waduk ini bukan cuma tempat wisata, tapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari sebagian warga di sini. Selain terkenal buat wisata alam, kawasan Waduk Riam Kanan juga cukup populer buat camping loh. Gak heran sih, karena view-nya memang tenang banget. Dan buat yang hobi mancing, di waduk ini juga banyak yang berburu ikan air tawar. Mulai dari ikan nila, ikan toman, sampai jenis ikan tawar lainnya. Makanya gak heran kalau kadang kita ketemu perahu-perahu kecil milik pemancing di sekitar waduk. tiba. Aku tak membawa janji besar, hanya langkah yang ku percaya. Selama roda masih berputar, aku tahu aku masih ada. Di jalan ini aku bertahan, meski tak selalu mudah dijalani. Tetaplah menjelajah kata hati, biarlah jalan yang bercerita di jalan ini. Aku pulang ke diriku sendiri. Beberapa menit setelah perjalanan dimulai, mulai kelihatan sesuatu di kejauhan. Dan ternyata tempat ini memang beda. Lajang aja tuh. Dan akhirnya mulai kelihatan juga tujuan kita hari ini. Dari kejauhan mungkin terlihat sederhana, tapi semakin dekat suasananya mulai terasa beda. Di tengah luasnya Waduk Riam Kanan, ternyata ada tempat sekecil ini yang cukup ramai dikunjungi. Dan jujur, kesan pertama waktu turun di sini, tempatnya terasa tenang. Anginnya adem, pemandangannya langsung menghadap waduk. Dan yang paling terasa, suasananya jauh dari hiruk pikuk kota. Nah, buat kalian yang mau ke sini, ada tiket masuk kawasan. Sebelumnya tarif masuk sekitar Rp6.000 per orang.
Tapi terhitung mulai 1 Juni 2026, tarifnya menjadi sekitar Rp10.000 per orang. Masih cukup terjangkau Asik lah, sih lu sambil mau buat video menikmati lah. suasana di tengah waduk seperti ini. Walaupun lokasinya ada di tengah waduk, di sini sudah tersedia beberapa fasilitas dasar seperti toilet dan juga beberapa warung makan serta minum sederhana. Jadi kalau lapar atau haus nggak perlu terlalu khawatir. Kawan-kawan. Memang tempat ini nggak terlalu besar, tapi mungkin justru itu yang bikin suasananya terasa nyaman. Cocok buat santai, ngobrol, atau sekedar menikmati suasana waduk sambil ngopi. Tapi pertanyaannya sekarang, setelah perjalanan darat, lanjut nyebrang naik lotok, apakah Pulau Pinus 2 ini benar-benar worth it buat didatangi? Salah satu bagian yang cukup menarik di sini adanya titian kayu di pinggir waduk. Lumayan enak buat jalan santai atau sekedar menikmati view air dari dekat. Di beberapa sisi juga ada gazebo yang ada di pinggir waduk. Buat duduk santai, ngopi, atau menikmati angin sambil melihat pemandangan sekitar. Kalau datang sore, suasananya kayaknya bakal lebih enak lagi deh. Permisi. Datangi kaban nih nah. Oh ketabrakan lah. Oh masya Allah. Ini mau konten bareng ini kisahnya nih. Jadi, setelah perjalanan dari Banjarmasin, lanjut perjalanan darat, nyebrang naik Klotok Ces, dan akhirnya sampai di Pulau Pinus 2, menurut saya tempat ini cukup worth it buat didatangi. Terutama buat kalian yang memang suka perjalanan. Bukan cuma sekedar datang foto, terus pulang. Karena yang menarik dari tempat ini bukan cuma pulaunya, tapi juga pengalaman menuju ke sininya. Mulai dari perjalanan darat, melewati kawasan yang pernah kita eksplor sebelumnya, lanjut menyusuri waduk Riam Kanan, sampai akhirnya tiba di pulau kecil di tengah waduk ini. Nah, buat kalian yang penasaran soal biaya, kurang lebih perjalanan hari ini menghabiskan sekitar Rp308.000. Itu sudah termasuk retribusi kawasan, sewa Klotok Ces pulang pergi, dan tiket masuk ke Pulau Pinus 2. Tapi biaya itu belum termasuk bensin perjalanan dan ongkos makan plus parkir. Kalau datang rame-rame, biaya klotoknya juga bisa lebih ringan karena bisa patungan. Dan kadang perjalanan seperti ini yang bikin kita sadar ternyata nggak harus pergi jauh buat nemu suasana yang tenang. Kadang tempat sederhana kalau perjalanannya berkesan justru lebih lama diingat. Kalau menurut kalian, tempat kayak Pulau Pinus 2 ini
Lebih enak tetap tenang dan gak terlalu ramai, atau justru harus lebih dikenal banyak orang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian punya rekomendasi tempat menarik lain di Kalimantan Selatan, boleh tulis juga. Siapa tahu jadi tujuan eksplorasi berikutnya. Meski pelan dan seadanya, di jalan ini aku belajar menerima yang datang dan pergi. Tetaplah menjelajah kata hati, karena setiap jalan punya cerita. Tak apabila aku berhenti, menarik napas sebentar saja. Di jalan ini aku mengerti, aku hidup bukan hanya tiba. Ada hujan yang menyapa di kaca helm yang buram. Ada sunyi yang bicara saat aku jauh dari keramaian. Aku simpan cerita kecil di setiap tikungan waktu. Bukan tentang sejauh apa, tapi seberapa jujur aku melaju. Jika nanti aku lelah, jika arah mulai samar, aku ingat alasan pergi, bukan untuk lari tapi mencari. Di jalan ini aku belajar menerima yang datang dan pergi. Oke teman-teman, sekian perjalanan kita hari ini menuju Pulau Pinus 2 di kawasan Waduk Riam Kanan. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nemenin dari awal perjalanan sampai di titik ini. Semoga video hari ini bisa jadi referensi atau mungkin inspirasi buat kalian yang lagi cari tempat buat healing tipis-tipis di Kalimantan Selatan. Dan terima kasih banyak juga buat Kak Bani BJM yang udah nemenin explore hari ini. Jangan lupa mampir dan subscribe ke channel beliau ya teman-teman. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa klik tombol like, kasih komen, share ke teman-teman kalian, dan tentu aja subscribe ke channel ini supaya nggak ketinggalan perjalanan berikutnya. Jangan lupa juga klik tombol hype-nya ya teman-teman. Karena dukungan kalian itu yang bikin channel ini terus semangat buat explore ke tempat-tempat menarik lainnya. Tetaplah menjelajah karena setiap jalan punya cerita. Eksplorasi Archipelago pamit dari Pulau Pinus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.